Halo trader, inflasi inti dapat kembali ke target 2-3% dalam beberapa tahun ini. Sementara itu, resiko resesi semakin memuncak. Sebagian pakar pasar mengisyaratkan ekonomi global dapat memasuki resesi pada 2022 ini. Mari lihat bagaimana pasar diperdagangkan selama sesi Asia hari Selasa. Lonjakan harga, penjualan besar-besaran dalam pasar ekuitas dan tenggelamnya indikator-indikator ekonomi adalah tanda-tanda utama resesi. Pada satu titik, regulator dunia harus menggenjot dana tambahan ke dalam ekonomi mereka. Sementara itu, depresiasi terbaru memaksa bank-bank sentral untuk mengambil tindakan yang agresif. Jika harga energi terus meroket, kemungkinan resesi akan memuncak. Analis Goldman Sachs sekarang menyaksikan peluang resesi mencapai 30% di Amerika Serikat pada tahun depan. Bank Sentral Australia, RBA, mengatakan harga dapat mencapai puncaknya di 4% pada kuartal keempat tahun ini. Gubernur RBA Philip Loui memperkirakan inflasi di angka 2% sampai 3% dengan tingkat suku bunga bergantung pada laporan ekonomi lebih lanjut. Meskipun resiko resesi masih tinggi, kekhawatiran akan krisis ekonomi sedikit mereda dan investor sekarang bersikap bullish dengan indeks-indeks saham yang kembali diperdagangkan dalam zona hijau. Selama sesi Asia, kontrak-kontrak berjangka dalam indeks saham terpopuler di Amerika Serikat serta Nikkei 225 di Jepang dan S&P atau ASX 200 di Australia mengalami kenaikan. Di tengah meningkatnya aktivitas bullish di pasar ekuitas, dolar Amerika Serikat mungkin bergerak turun. Indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 104 selama sesi Asia. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun mencapai sekitar 3,3% pada hari Senin, naik dari level penutupan hari Jumat. Imbal hasil obligasi yang lebih kuat selalu mendorong greenback naik. Selama sesi Asia, indeks dolar diperdagangkan dalam kisaran 104,21 sampai 104,46. Yen tengah menghadapi tekanan dari Bank of Japan yang bersikap dovish. Pekan lalu, yen merosot ke titik tertinggi 24 tahun di 135,58 melawan dolar. Esok hari, mata uang tersebut dapat menguji level terendah baru setelah testimoni pimpinan Fed Jerome Powell di Kongres. Analis memperkirakan yen turun ke batas atas kisaran harga 136 sampai 138. Selama sesi Asia, pasangan ini mendekati batas bawah kisaran harga itu dan diperdagangkan di 13,32. Kuotasi terlihat diperdagangkan antara 134,89 dan 135,51 intraday. Sementara itu, dolar Australia menjadi semakin kuat karena komentar hawkish Ketua RBA. Saat ini, keputusan yang akan kami ambil adalah 25 atau 50 lagi pada rapat berikutnya. Jelasnya dalam pernyataan hari ini. Hari ini pasangan ini bergerak naik dalam kisaran harian 0,6948 sampai 0,6988. Pada waktu yang sama, AUD menghadapi tekanan di tengah penurunan harga komoditas dan kecenderungan ini kemungkinan akan berlanjut dalam jangka pendek menurut analis. Ini berarti pasangan ini mungkin diperdagangkan dalam kisaran 0,6000 sampai 0,7000 dalam beberapa bulan mendatang. Hari ini dolar Aussie berada di 0,6973 dan level ini telah berada di dalam kisaran harga. Kiwi berhasil jatuh dan melambung hari ini. Indeks sentimen konsumen Westpac yang dirilis hari ini mengungkapkan penurunan ke 78,7 pada bulan Juni dari 92,1 pada bulan Maret, level terendah yang pernah terlihat. Itu mencerminkan pesimisme tinggi terhadap situasi ekonomi di negara itu di tengah kenaikan harga. Sehubungan ini, Bank Sentral Selandia Baru atau RBNZ harus mempercepat laju pengetatan moneter bersama dengan regulator lainnya. Sepanjang sesi Asia hari ini, Selasa, Kiwi diperdagangkan di 0,6959 melawan dolar. Kisaran harian untuk mata uang ini terlihat di antara 0,6322 dan 0,6363. Jadi pasar sekarang tengah menunggu testimoni 2 hari dari pimpinan Fed Jerome Powell di Kongres yang dijadwalkan pada hari Rabu dan Kamis. Powell akan mengungkapkan rencana moneter Bank Sentral untuk 2 tahun mendatang. Itulah rangkuman terbaru dari perdagangan Asia. Sampai jumpa dalam channel video kami selanjutnya pada channel InstaForex TV.